Semoga pelaksanaan event ini dapat terlalui dan berjalan dengan lancar sesuai harapan kami. Tidak saja mendatangkan keberuntungan semata, namun juga keberkahan dan manfaat yang hakiki bagi kami, bagi peserta dan untuk semua stakeholder, sehingga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi di negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iksan, Hairul Anam di channel Konam Sensei, channel informasi seputar peternakan. Dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu, momen yang paling kita tunggu-tunggu, kita inginkan ya, dan juga ditunggu teman-teman peternak se-Nusantara. Hari ini kita berada di pameran Expo di booth-nya Kubota langsung, Mas. Nah, Kubota langsung. Nah, di Kubota ini ikut memeriahkan dalam pameran internasional ini, Mas. Pameran Expo internasional ini karena apa? Karena memang dengan adanya Kubota itu memang sangat membantu teman-teman peternak itu yang listrik tidak bisa masuk di kandang. Contoh, Mas, misalkan di daerah Sulawesi, di daerah Kalimantan lah, untuk listrik 3 fas itu kan sulit. Nah, dengan adanya Kubota ini sangat terbantu dan juga untuk efisien harga. Khususnya saya itu di persawahan, Nah, betul. kebun, Betul. mungkin hutan-hutan yang daerahnya pelosok-pelosok yang susah listrik, Mas. Betul. Salah satu pas ada sih, 3 pasnya yang agak sulit. Makanya kalau teman-teman mungkin tahunya dulu Kubota itu hanya di pertanian ya, mesin untuk membajak sawah dan lain sebagainya. Nah, ini inovasi terbaru Kubota di tahun 2022 ini adalah mesin RDITT khusus untuk kandang ayam kos-kos. Mas, kalau kita ngomongin RDITT itu apa sih perpanjangannya? RD itu kan sudah ada, Ya, mungkin diesel-diesel yang sudah dipakai untuk baja. TT-nya, Mas, ternyata TT itu adalah tanpa tangki. Ya. Gitu. Kenapa kok tanpa tangki? Ya, kan pasti orang-orang, teman-teman tanya gitu. Kita sambil masuk aja ke dalam. Ya. Karena itu masih di mana? Itu masih itu aja ke sana. Ini gambarannya seperti ini. Ini adalah salah satu engine khusus untuk sistem RDITT atau kandang kan. Ini kodenya RD85DITT. Berarti yang 85 8,5 PK. PK, betul. Betul. Nah, ini untuk jalur solar sama radiator. Betul. Kenapa kok nggak dikasih tangki langsung? Karena gini, kebutuhan untuk kandang itu kan non-stop, Mas. Kalau kita bawakan tangki dari Kubota asli kan agak kecil. Ya. Jadi nggak unlimited. Makanya dibuat desain, memang didesain khusus seperti ini agar tangki dan radiator bisa didesain sesuai dengan kebutuhan ternak. Betul sekali. Misalkan dibuat besar kan bisa sampai sehari 1 kali 24 jam lebih. Ya. Nah, seperti itu. Bisa juga untuk
radiatornya juga seperti itu. Betul sekali. Kalau pakai tangki bawaan Kubota itu kecil, akan cepat habis. Betul, oke. Maka dari itu ada namanya tangki eksternal sampai kapasitas 20 liter, 50 liter ya. Betul lah. Bisa tergantung tangkinya Mas. Karena kalau pakai untuk di peternakan itu kan hampir 24 jam non-stop. Oke. Ya non-stop. Nah, terus untuk kita meyakinkan teman-teman bahwa ketika teman-teman memilih Kubota itu tidak salah. Ya. Udah nggak keliru lah kalau memilih Kubota ya. Kita tunjukkan rekor murinya yang didapat oleh Kubota sendiri. Ya, mana Mas? Ini Mas. Di sebelah mana rekor murinya? Rekor muri yang di Kubota. Nah, ini membuktikan bahwa Kubota itu diakui. Pak Eri. Oh. Pak Eri. Cona Pak Eri. Sehat-sehat. Nah, lihat live-nya Pak Eri dari kandang mana ini? Di Pati. Oh, iya. Sukses, sehat Pak Eri. Dan kita di sini juga sukses untuk acaranya Kubota. Mantap, mantap, mantap. Ya, ya. Kita lanjut untuk video Kubota Pak Heri. Oke. Nah, ini Pak Heri ini ada salah satu membuktikan bahwa Kubota itu serius, Mas. Serius. Betul. Sampai kita di sini memang disediakan live langsung dari kandang Pati. Betul. Jadi Pak Heri memang standby di kandang Pati itu untuk merekam kandang yang sudah jalan dengan sistem RDITT tersebut. Ya. Lalu ditunjukkan di pameran ini. Pameran gitu ini. Nah. Dan terbukti Kubota itu sangat lengkap masalah engine-nya. Dan Pak Heri ini bagian khusus untuk maintenance. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi, kita tadi sampai di rekor murinya belum Mas. Sampai di rekor muri ini, nah ini kita menjaga sertifikat tahun 2012 dianugerahkan untuk Kubota itu atas rekor ketahanan mesin diesel Kubota RD 851 setenya IS 1S dan RD 140DI 2TT. Nah ini 2T. DI 2T, ya kan, dengan aplikasi pompa air terlama 1000 jam non-stop. Nah, kalau kita hitung 1000 jam, berarti itu 1 tahun, Mas. 1 tahun, Mas. Betul, 1 tahun. Bayangkan, apakah ada engine selain Kubota yang menawarkan garansi selama 1000 jam non-stop? Garansi loh, Mas, itu nggak ada. Belum ada. Untuk teman-teman peternakan Nusantara semua, memang tidak salah untuk memilih engine Chinese atau engine buatan Cina ya. Dan lain sebagainya. Tapi perhitungkan lagi dengan ketahanannya engine tersebut. Karena apa? Nilai investasi di dalam kandang itu harganya berpuluh-puluh kali lipat dengan harganya engine. Betul. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Kandang kita misalkan populasi 50.000. Ya. Kita ada uang berapa miliar di situ. Nah, ketika kita salah untuk memilih engine, apa yang akan terjadi? Sama kayak listrik juga, Mas. Sekali mati, jedar. Nah, maka dari itu kita dari awal memang kita tahu Kubota, kita sampaikan memang dari harga memang ya harga membawa kualitas seperti itu. Tapi ya memang kita kalau untuk dalam kandang tidak main-main untuk soal nyawanya di kandang ya Mas ya. Karena kalau kita pakai sistemnya diesel engine ya itu nyawanya itu kan di diesel tersebut. Sebelum instalasi lihat cuplikannya ini cuplikan dari video displaynya Kubota. Video ini ada satu testimoni dari peternak yang sudah menggunakan Kubota RJITT Mas ya. Betul. Pak Rahmanto peternak asal Semarang. Mungkin teman-teman Semarang nanti bisa melihat mencari alamatnya kandangnya Pak Rahmanto sendiri untuk kandangnya yang sudah menggunakan sistem diesel. Nah, dan itu nanti video juga akan hadir di tayangan khusus untuk Conam Sensei. Kalau itu, nih Mas, kita model dari instalasinya Kubota. Ada teknikal khusus untuk tapaknya. Ada yang tanya Mas. Handle-nya Mas itu. Ini handle untuk pengontrol kecepatan ini ya, mau kenceng apa kendornya si Van Bell ini. Jadi diatur ini kan. Ini pakai apa namanya ini? Pengatur khusus. Bisa buat dari baut Mas ini. Baut panjang. Nah, kita lihat Mas.
antusias teman-teman dari pagi tadi ya. Sampai sekarang hampir jam 2 itu masih ada teman-teman yang berdatangan dan memang ingin mengenal lebih dalam tentang engine Kubota untuk peternakan. Banyak sekali Mas. Terus kemudian pakai ukuran pulingnya ini 7 in atau sekitar 15 cm. Kalau ukuran ini yang semakin besar semakin bagus. Nah, kita untuk menggunakan yang belakang Mas. Contoh ini kan contoh tangki aja. Tangkinya dibuat Ini untuk solar, tangki solar. sesuai gravitasi. Nah, ini Mas. Ada 2 perbedaan di sini. Kalau yang ini tuh beda Mas. Beda. Ini memang blower khusus diesel. Bisa disetting memang khusus untuk diesel. Nah, Jadi nggak ada lubang di sini. betul. Kalau yang ini blowernya memang awalnya untuk sistem dinamo. Dinamo, ada Karena lubang itu dinamo. Tapi pengakarnya ini di lubang sistem sampai itu untuk pakai pulinya. Gitu. Ini kecepatan juga beda Mas. Kalau ini saya hitung ini sekitar 1.400 sampai 1.500 feet. Ya, yang Kalau ini maksimal sampai 1.000 feet. Artinya kalau ini sampai kekuatan sampai sekitar bobot 2 kiloan, kalau ini bisa sampai 3 kilo Mas. Oke. Ini kenceng banget Mas. Mantap. Lalu kita sampai dalam lagi Mas karena banyak orang yang tanya. Udah waktunya belum Mas? Ini persiapan Coba kita langsung kunjungi sana aja. Iya, kita lihat cek di mana ada tether khusus untuk menyampaikan informasi seputar Kubota Mas. Jadi di Kubota ini selain di booth ini untuk menunjukkan produk unggulannya di Kubota sendiri, Kubota juga selalu memberikan edukasi. Edukasi penyampaian untuk memaksimalkan peternakan broiler khususnya di Indonesia lah. Dibuktikan dengan nanti jam 2 itu akan ada live di YouTube terkait dengan seminar Kubota itu sendiri. Kita masuk ke sana. Persiapannya Mas. Di tether berapa Mas? Tether 2. Tether 1 sudah dimulai untuk bebek. Nah, ini di Tether 2 Pak Yamasita ini. Pak Yamasita. Halo Pak Yamasita, apa kabar? Ya, senang sekali kita ketemu lagi dengan Pak Yamasita ya. Bapak Yamasita dulu di Blitar. Sekarang di Jakarta. Kita ketemu lagi di Jakarta ya. Iya. Oke, siap. Gimana Pak Yamasita untuk perkembangan teman-teman peternakan broiler memakai mesin DITT itu gimana? Oh, mantap juga ya. Bagus. Ya. Sama support sama Tunam Sensei kan. Wah, mantap. Alhamdulillah. Oke, siap. Ini kita ada persiapan nanti. Coba kita. Jam 2 apa? Nah, ini. Jam 2. Nah, ini ya. Jam 2. Jadi kita nanti akan live aja. Untuk jam 2 solusi kendala listrik kandang klosos dengan biaya investasi murah dan biaya operasional hemat. Nah, ini adalah salah satu kelebihan Kubota, Mas. Jadi ketika kita hitung kan kalau kita hitung antara menggunakan listrik dan menggunakan engine, itu penghematan bisa sampai 50%. 50% bayangkan. Nah, bisa kalau kan nanti Mas. Ya, kalau kita pakai mesin, kita pakai listrik, otomatis kita untuk biaya listrik masuk ke kandang itu udah berapa puluh juta. Belum juga untuk panel, belum juga untuk dinamo dan instalasi listrik lainnya. Kalau kita Kubota, kita hanya cukup membeli engine-nya ya, mempersiapkan engine, blower, udah bisa jalan. Mas ngomong-ngomong Bapak Yamasita ini udah lancar loh berbahasa Indonesianya. Senang sekali ya. Sekali, oke. Kita lanjut ya. Pak, mohon izin kita lanjut ya. Oke. Persiapan teman-teman. Di dalam, oke. Nanti penyampaian memang langsung dari Pak Widodo ya. Semangat Pak Widodo, dari sukses Bapak terus. Widodo live-nya. Kita live ya. Masih terbaik. Kita masuk ke dalam mungkin Mas. Ada ini. Nah, nanti untuk teman-teman semua yang ingin hadir bisa langsung hadir di teater 2 karena acara akan segera berlangsung. Oke. Mungkin kita masuk Mas ini karena teman-teman lagi persiapan. Oke, selanjutnya Mas ya kita tadi setelah kita mereview di booth-nya Kubota dan juga kita udah melihat di tempat nanti seminarnya yang langsung disampaikan oleh Pak Widodo ya, terkait dengan Kubota efisiensi menggunakan listrik. Makanya teman-teman jangan lupa nanti jam 2 untuk nonton live di YouTube-nya Kubota langsung ya. Nah, selanjutnya kita akan menyampaikan kelebihan menggunakan engine Kubota, Mas. Ya. Di sini dengan kita lihat desain yang seperti ini kan, yang pertama apa yang kita lihat? Efisiensi.
Betul. Simple. Ya. Ya kan? Jadi ini yang pertama kelebihan Kubota itu adalah instalasi yang tidak rumit. Betul sekali. Karena udah didesain untuk kandang ayam khusus itu sendiri dan juga lainnya Mas. Engine Kubota itu memberikan garansi 1000 jam. Non-stop Mas katanya. Nah, seperti itu. Dan juga pasti teman-teman tanya, ketika kita menggunakan engine-nya Kubota, ketika ada trouble dan lain sebagainya, bagaimana kan gitu? Ya. Jangan khawatir untuk teman-teman semuanya. Makanya kami Kubota udah mempersiapkan 315 outlet di seluruh Indonesia. Nusantara. Kita sebarkan di seluruh Indonesia. Makanya untuk teman-teman misalkan di area Pati, Mas, blower saya error dan lain sebagainya, langsung ada technical support yang di Pati untuk siap mengcover teman-teman semua. Nah, betul. Itu yang bedanya Kubota dengan sistem engine lainnya. Kita memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Dan misalnya yang di daerah Sumatera Mas, Kalimantan gimana? Sulawesi bagaimana? Semua bisa tercover lah. Lanjut Mas, ketika teman-teman pastikan misalkan daerah Kalimantan, Sulawesi ingin beli, takut ketipu dan lain sebagainya, tidak ada kata tertipu di Kubota karena pembelian kita langsung dari menggunakan website. Nah, jadi kalau website langsung perusahaan kan aman dari sekali karena maklar Mas. Maklar betul lah, seperti itu. Dan juga kelebihan lainnya untuk bahan bakarnya kan ini menggunakan solar. Ya. Lah beberapa daerah masih bisa mendapatkan solar subsidi. Betul, jadi lebih sekali. hemat lagi untuk operasional bahan bakarnya. Daerah saya 60 liter Mas maksimal. Nah, masih ada kan, saya kan 60 liter ya udah sampai 2 hari lebih. Wah, Mas, gitu banyak loh. Mas, lebih karena 1 hari 15 liter. Oke, makanya dari itu dengan hal yang semacam ini, apakah teman-teman masih ragu untuk menggunakan engine Kubota? Silahkan dipertimbangkan ulang, kan gitu kan. Mungkin itu Mas, ada tambahan lagi? Tambahan dari saya itu kalau teman-teman misalkan pakai Kubota, selain dari Kubota sendiri, kita Conam Sensei itu bisa menyampaikan dan bisa mengklaimkan garansi jika suatu saat teman-teman ada trouble. Nanti kita juga membantu misalkan lewat teknik supportnya Kubota agak lama, kita langsung bisa membantu seperti itu ya. Betul sekali. Satu lagi Mas yang belum kita sampaikan terkait kelebihannya Kubota. Dengan sistem RDITT ini Ya. bisa menggunakan sampai kecepatan 2200 RPM. 2200 RPM. Kecepatannya angin, Coba. udara. Kalau bisa tanya Mas Oke, ini. Ayo. Pak, ini mungkin bisa disampaikan Pak ke proses instalasinya ini kenapa kok nggak ada tankinya? Nah, pasti teman-teman tanya seperti itu. Ya. Karena untuk mesin VT ini memang tanpa tangki ya. Tanpa tangki ya, betul. Tangki air sama tangki bahan bakar. Bahan bakar, betul. Karena untuk menghemat harga juga. Oke. Nah, makanya kita ciptakan seperti itu supaya nanti penggantiannya pakai tangki air yang lebih gede. Jadi lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Biasa Pak ya. Air ya kapasitas maksimal 200 liter. Jadi peternak biar nggak ribet lah. Terus tambahan lagi Pak, tadi teman-teman tanya, kalau soal pengiritan BBM dibandingkan dengan engine China ya, Cina, mungkin lebih hemat mana sih Pak? Mungkin bisa disampaikan. Kalau kita sudah mau lebih hemat Kubota pasti ya. Nah, oke. Per jamnya ini 0,4 sampai 0,6 liter per jam. Berarti kalau kita hitung rata-rata Mas, 1 hari 15 liter Pak ya. Iya. Makanya kalau teman-teman masih karena ini ada pembatasan solar 60 liter per hari, kan masih ada sisa. Nah, itu jadi ya jangan takut untuk tidak mendapatkan solar subsidi kan seperti itu. Nah, Dengan Kubota kita semakin aman Mas. Aman. Oke. Siap-siap. Dan juga dibantu oleh tim-tim supportnya Kubota yang memang bekerja cepat Mas. Beberapa kali teman-teman ada trouble, langsung ada follow up-nya. Terima kasih banyak atas Kubota. Semoga sukses terus untuk Kubota Mas. Siap melayani seluruh Nusantara. Dan waktunya sudah semakin sore. Kita ada yang kurang nih kayaknya Mas. Iya Mas. Apa coba Karena kita tadi masih bagi waktu ya antara kelilingan, terus dari pihak Kubotanya juga masih ada customer-customer yang perlu di follow up dan juga ditemui. Makanya di hari pertama expo ini, di sore hari ini langsung kita lanjut, kita wawancarai langsung pihak Kubota langsung ya. Makanya siapa? Kita kalau ke Pak Widodo, Pak Kagum, Pak Heri udah sering ketemu kayak kita. langsung orangnya kan Pak.
kita sering ngobrol sama beliau. Yang belum apa mah kayak Ya. Lebih langsung tingginya ke Kubota owner, langsung lah, apa ya, ownernya, direkturnya Ya. Kubota. Kita coba nanti langsung tanya ke Bapak Yamasita. Yamasita. Yamasita-san. Oke, Mas. Oke. Sore Pak Yamasita. Sore. Ayo, benar lah, Oke. pegang. Mohon maaf Pak untuk mic-nya. Oke. Nah. Selamat sore Pak Yamasita. Selamat sore. Gimana kesan kita di hari pertama Expo ini? Di Kubota aja, kesan untuk hari ini apa mungkin? Oh, bagus. Mantap. Mantap. Ya. Sangat menyenangkan sekali kita Betul. rasa ya. Ya. Meriah sekali, Kubota banyak tamu, mudah-mudahan juga banyak konsumen baru. Betul. Antusiasnya tadi kita dari pagi juga di sini, Mas. Memang Ya. dari teman-teman peternak itu silih berganti untuk mendatangi boothnya Kubota ini. Alhamdulillah ya. Nah, Banyak yang jauh datang ke sini hanya untuk melihat informasi seputar Kubota. teknologi Nah, kasih dan juga Kubota. dari Blitar juga ke sini. Kita nggak ada semayanan. Kita berangkat dari Blitar, orang dari Blitar juga ke sini, ketemu di sini. Kita juga ucap salam, besok ada teman-teman dari Lampung, Sumatera. Betul, Lampung, Sumatera datang ke sini Kita juga. bisa nemuin langsung saja ketemu di Kubota ya. Oke, ya. Oke, Mas. Oke, lanjut. Ya. Capaiannya Pak, mungkin capaian dengan mengikuti Expo ini dari Kubota sendiri itu seperti apa? Mungkin nanti bisa kita sampaikan ke teman-teman petani Nusantara semua. はい。参加してハゲてます。そうですね。まだ久保田はね、去年から、このライブストックのね、マーケットに参加したんで、まずいろんなパートナーさんをね、探したいなと思ってます。 Ya, jadi pertama-tama karena mulai tahun lalu Kubota kan sudah meranah masuk ke bidang peternakan ya, dan karena masih baru 1 tahun, jadi di sini kami berharap kami bisa membentuk dan mencari banyak koneksi dan partnership seperti itu. Membentuk koneksi dan Membentuk partnership koneksi. di acara Expo ini. Nah, memang karena Expo ini sudah dinanti-nanti di dunia peternakan 2 tahun yang lalu, karena sempat vakum adanya pandemi kan. Nah, makanya di 2022 ini pandemi berakhir, alhamdulillah kita bisa mengikuti acara ini kan, seperti itu. Nah, tadi itu banyak teman-teman mungkin yang sudah mengunjungi sini, karena terlalu banyak teman-teman yang kesini itu kan, jadi penyampaiannya dari mesin RDITT itu kan kurang. Nah, mungkin bisa lebih disampaikan penekanannya, keunggulan dari Kubota khususnya untuk sistem RDITT itu seperti apa mungkin? TT セールスのメリット。はい。TT シリーズのメリットですね。まず、レギュラーエンジンのね、比べて、まずインストレーションが簡単ですっていうのと、あとはオンラインでね、注文できるっていうところが、この2つの、ね、特徴かなと思ってます。 Jadi keunggulan TT Series dibandingkan dengan mesin-mesin Kubota sebelumnya itu ada 2 ya ciri khasnya. Yang pertama adalah dari segi instalasinya itu lebih mudah. Kemudian yang kedua, mesin ini bisa dibeli secara online. Ya. Nah, jadi kelebihannya tadi itu diberi secara online. Nah, ini mungkin yang perlu kita garis bawahi. Jadi apa? Sekarang itu dengan adanya marketplace juga ada banyak sisi negatif dari marketplace itu sendiri. Jadi teman-teman beli online sudah transfer, mungkin ketipu dan sebagainya. Lah, dengan adanya langsung di website resminya Kubota, untuk teman-teman nggak usah takut untuk ketipu dan lain sebagainya ya. Lebih aman dan juga untuk mempermudah proses transaksi jual beli seperti itu. Jadi memang nanti tinggal masuk order di website, barang langsung diantar sampai tempat. Nah, selain itu mungkin kita menambahkan kelebihannya ya, selain dengan sistem pembelian yang langsung website dan efisien. Nah, kalau kita hitung Mas, dengan adanya di ITT itu dibandingkan dengan engine China ya mungkin ya, itu ya engine lain lah ya, dari engine lain sorry, itu kita udah membuktikan beberapa kali kita mengunjungi ke peternak itu memang lebih irit di bahan baku, di bahan bakar minyaknya, di BBM-nya, di solarnya itu lebih irit. Dihitung-hitung sekitar 0,4 sampai 0, liter itu per 1 jam, sekitar sekian. Jadi ya bisa dibandingkan lah nanti hebatnya itu seperti apa. Terus yang kedua, memudahkan teman-teman itu untuk kandang yang tidak bisa masuk listrik, itu dibantu dengan adanya sistem RDITT itu sendiri. Jadi kalau dihitung, pertama untuk biaya listrik kan sangat banyak ya. Mungkin untuk panel listrik 3 pas plus trafonya Mas ya. Trafonya itu sekitar antara 30 sampai 40 lah, tergantung jaraknya bentang listrik itu lah. Dengan 40 juta itu sudah bisa untuk beli mesin. Misalkan yang engine yang 11 PK Mas ya. 11 PK sekitar 14.500 itu kan, karena di sini ada subsidi tinggal 13.500. Itu sudah bisa dapat 4 Mas.
hanya untuk listrik. Belum juga untuk gensetnya. Nah, seperti itu, makanya efisiennya memang benar-benar terwujud dengan kita menggunakan sistem EDITT itu. Harapan kita, pertanyaan kita ya masih mungkin kedengeran Mas ya. Oke, siap. Mudah-mudahan dengan adanya Kubota, ini kan masih Kubota EDITT generasi pertama. Betul. Nah, saya harap nanti di tahun-tahun kedepannya, dan ini adalah acara pertama kali Kubota ikut ya. Kita belum tahu apa yang ada di masyarakat nanti meminta teknologi terbaru dari Kubota. Mudah-mudahan ada jawaban dari Bapak Yang Maha Esa akan yang diberikan buat peternak Inovasi lah, selalu inovasi baru, inovasi mungkin. なんか将来にもなんかその開発し続けるそのパトナーやその全国のプロダクトのためにそのいつも開発このソリューションを上げし続けるというのがその希望というかその願望。はい。みんなのそうですね。久保田は50年ね、農業機械で、なんて活躍してきた会社なんで、これからね、もう50年ね、今度は売ってる中にもね、活躍を広げられるように、いろんなイノベーションだったりとか、あとはみんなのね、声を聞きながらニーズをね、解決できるようなね、ソリューションを提供していきたいなというふうに思ってます。Ya, jadi benar, jadi dari Pak Yamasita sendiri juga berpikir, ini kan Kubota sekarang sudah 50 tahun berdiri ya, dan harapannya sampai dengan 50 tahun ke depannya lagi juga akan terus berinovasi, terus mengembangkan mesin-mesin diesel, terutama untuk di peternakan juga ya, jadi kedepannya akan terus berkembang dan terus semakin meluas dan semakin memberikan solusi ya, menyelesaikan masalah-masalah peternak sesuai dengan kebutuhannya mereka, seperti itu. Mantap. Mantap. Memang di dunia peternakan sekarang ini selalu ada inovasi terbaru ya. Mungkin di tahun ini, nggak tahu kita di tahun 2003 ada inovasi apa lagi lah. Inovasi itu yang kita tunggu-tunggu, kita sebagai perwakilan peternak, dan mudah-mudahan didengar oleh Kubota dan segera ada inovasi terbaru. Mungkin sekian. Mungkin itu Mas Khairul? Iya. Ada tambahan lagi? Sangat puas sekali dengan jawaban dari langsung Pak Yamasita ya. Kubota ya. Harapannya tadi seperti tadi terwujudnya inovasi baru dari Kubota. Lengkap sekali Mas. Ya, lengkap sekali ini. Ya. Yang kita harapkan jauh-jauh dari Blitar ke Jakarta. Tidak rugi Mas, kita jauh-jauh dari Blitar ke Jakarta ketemu dengan Kubota. Mudah-mudahan dengan adanya Expo ini menjadi awal pijakan kita bersama Kubota untuk menggencarkan dunia peternakan seluruh Nusantara dengan mesin EDITT. Mungkin seperti itu Mas? Ya. Oke, terima kasih. Yamasita, sukses terus untuk Kubota. Ya, terima kasih banyak. Ganbate namanya. Ganbate ya. Semangat. Ganbate. Oke. Mungkin cukup sekian, kita salam-salam peternak hebat Nusantara. Oke, salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mantap. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Arigatou gozaimasu.